Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Suluki Channel berbagi jadwal untuk penlat ya. Penlat, pelatihan dan pendidikan ya. KKN semester ini. Jadi penlat akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Agustus sampai Sabtu 27 Agustus 2022. Dan rundownnya bisa kita lihat di sini ya, rundownnya ya. Jadi penat akan dimulai pada pukul 7 ya untuk registrasi peserta. Dan untuk pukul 8 akan dibuka oleh Pak Warek ya, Pak Warek 1 Bidang Pendidikan UNESA, Prof. Dr. Bambang Yulianto. Lalu dilanjutkan oleh kebijakan umum MPKM yang akan diberikan oleh Ketua Satuan MPKM Pak Dr. Muhammad Soleh. Lalu dilanjutkan dengan regulasi KKNT MPKM UNESA untuk semester Gasal ini oleh Ketua Divisi KKN Pak Dr. Nurhalis. Lalu akan dilanjutkan oleh tema-tema ya, tema-tema KKN, ada kemanusiaan, asistensi mengajar, proyek di desa, kewirausahaan, dan proyek independen ya. Ada kemanusiaan, asistensi mengajar, proyek di desa, kewirausahaan, dan proyek independen ya. Ada 5 proyek, ada 5 tema ya, tema KKN. Dan saya kira mahasiswa peserta KKN sudah tergabung ke dalam kelompok dan di situ ada tema-temanya ya, ada tema proyek di desa ya. Saya lihat kebanyakan dari mahasiswa adalah mengambil proyek di desa. Cuma sebagai catatan kami yang pernah saya berikan di video sebelumnya bahwa tema-tema KKN MPKM ini tema-tema yang spesifik ya. Spesifik, nah maka sangat disarankan kelompok-kelompok KKN itu membaca ya, membaca buku panduan MPKM yang dari pusat, lalu membaca buku panduan KKN dari UNESA, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh mahasiswa selama 1 semester itu tidak melenceng ya dari target MPKM ya. Karena ini miris ya, karena hasil dari monitoring dan evaluasi ini mahasiswa KKN semester lalu kurang membaca ya, kurang membaca buku panduan, kurang melihat banyak tutorial sebenarnya ya, tutorial tentang KKN. Dan salah satu channel yang sangat kuat mengawal KKN ini adalah Sosiologi Channel ya. Itu sudah banyak video-video yang mulai dari bagaimana memilih tema, lalu bagaimana mendesain program KKN, mengembangkan perangkat kerja. Ini sudah, bahkan penjelasan tentang tema-tema seperti kemanusiaan, asistensi mengajar, proyek di desa, kewirausahaan, dan proyek independen ini sudah diberikan oleh Sosiologi Channel ya. Namun entah kenapa, apakah apa ya, kesibukan mahasiswa dengan gadget, dengan apa ya, dengan hiburan itu apakah melalaikan, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas hasil monitoring dan evaluasi pada KKN semester dari kemarin itu banyak melenceng ya dari kegiatan MPKM ya, karena masih banyak misalnya proyek mengajar misalnya, proyek di desa misalnya itu. Sebenarnya proyek di desa ini adalah tema khusus ya. Jadi bagaimana mahasiswa KKN ini bekerja sama dengan mitra. Nah, mitranya ini adalah kepala desa ya, kepala desa atau perangkat desa.
desa itu mendapatkan dana ya, dana yang hampir 1 M itu ya. Nah, dana yang 1 M ini digunakan untuk apa gitu ya. Nah, di situ mahasiswa kelompok itu bisa memilih 1 atau 2 proyek dari yang dirancang oleh kepala desa dan perangkatnya itu ya. Proyeknya apa kan gitu. Nah, bisa 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 kolaborasi di situ dari 1 proyek atau 2 proyek. Nah, itu jadi khusus ya ini ya. Termasuk juga asistensi mengajar ini juga khusus ya. Ini kenapa tema ini diberikan karena ingin mengatasi buruknya literasi membaca dan literasi matematika ya di kalangan peserta didik ya. Kita ini negara yang lama berkecimpung dalam pendidikan, tapi hasil dari PISA itu kita sangat terpuruk ya di bawah. Jadi nomor 76 atau 77 itu ya, dari paling bawah ya, literasi membacanya dan literasi matematika. Nah, jadi nanti yang di tema asistensi mengajar ini bukan mengajar ya, tetapi lebih bagaimana mitranya. Kalau tadi proyek di desa itu mitranya ada pemerintahan desa ya. Tapi kalau asistensi mengajar ini mitranya adalah siswa peserta didik ya. Peserta didik itu adalah mitranya. Bisa anak SD, bisa anak SMP, bisa anak SMA, terserah di situ ya nanti kelompok itu ya. Jadi lebih menyiapkan soal-soal tentang literasi membaca, literasi matematika, nanti bisa berkolaborasi dengan guru, bisa berkolaborasi dengan komite, bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa, bisa berkolaborasi dengan dengan perangkat-perangkat di desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu untuk mengembangkan soal tentang literasi membaca dan literasi matematika, lalu uh, bisa diterapkan di peserta didik itu. Jadi sebelum ke lokasi, kalau asistensi mengajar ini harus menyiapkan dulu soal ya, soal-soal literasi membaca dan literasi matematika untuk di pretest nanti ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Nah, setelah itu mahasiswa ini lebih fokus pada membuat soal lalu melatih peserta didik itu misalnya memahami teks yang lebih yang jamak ya, teks yang jamak. Karena kelemahannya itu adalah memahami teks yang jamak. Kalau teks yang single itu lebih bisa. Jadi kelemahan peserta didik itu adalah bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, bisa mengelola tapi tidak bisa memberikan kesimpulan, tidak bisa memaknai kesimpulan dari adanya teks itu ya. Nah itu adalah asistensi mengajar. Nah, proyek di desa. Nah, kalau yang kemanusiaan jelas ini bisa mengatasi hal-hal yang isu-isu bisa mitigasi bencana kalau memang desa itu rawan, di daerah itu rawan bencana ya. Rawan bencana apa gitu ya, bencana sosial atau bencana alam. Nah, itu bencana sosial itu ya stunting itu bisa masuk ya. Atau sanitasi yang buruk itu juga bisa ya, sanitasi yang buruk, stunting, atau rawan bencana misalnya ada potensi gempa atau potensi tanah longsor, potensi banjir bandang. Nah, itu bisa di situ ada mitigasinya misalnya. Tapi kalau pas pas di desa itu ada di daerah itu mengalami bencana, nah itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau bencana tidak terjadi dalam arti bencana alamnya misalnya ya, tapi bisa melakukan mitigasi bencana, misalnya kemungkinan adanya banjir bandang, kemungkinan tanah longsor di mana, nah itu. Jadi bisa juga tadi itu adalah masalah bencana sosial ya, stunting, bisa karena sanitasi atau apa gitu ya. Nah itu di situ adalah spesifik ya. Lalu kewirausahaan juga sama. Perusahaan ini bisa mahasiswa itu bisa dengan timnya itu melakukan usaha ya, merancang bisnis gitu ya. Nah, merancang bisnis nanti ada nah bisnis ini dirancang oleh mahasiswa dan lalu melibatkan warga, mitra dan stakeholder sehingga stakeholder dan mitra itu bisa belajar ya dari bisnis yang diinisiasi oleh mahasiswa itu atau juga mahasiswa ini mencoba untuk mengapa ya untuk
meningkatkan bisnis warga itu juga boleh. Jadi untuk kewirausahaan ini ada dua kemungkinan ya. Apakah mahasiswa itu merancang bisnis sendiri ya dan melibatkan melibatkan warga jelas ya agar warga itu bisa belajar dari bisnis mahasiswa ini dan nanti bisa melanjutkan kan. Bisa kolaborasi dengan mahasiswa atau misalnya mahasiswa ini tidak membuat bisnis sendiri tetapi bisa meningkatkan bisnis masyarakat ya warga di situ mitranya berapa misalnya. Nah meningkatkan bisnis warga ini macam-macam misalnya yang apa yang mau dituju itu yang mana? Yang masyarakat yang belum punya usaha tapi belum begitu bagus atau sudah punya usaha tapi mau ditingkatkan kemasannya, pemasarannya atau kalau sudah ada pemasaran tapi misalnya mengarah ke pemasaran online misalnya. Jadi itu macam-macam. Jadi nanti mahasiswa ini bisa di bisa di mereka bisa 15 orang itu bisa berdiskusi yang mana ya yang menjadi target itu ya target yang mau dikembangkan itu yang atau misalnya yang ini ada potensi apa gitu ya di desa itu misalnya dan ada beberapa orang yang sudah melakukan usaha tetapi kurang maksimal lalu mereka itu dijadikan komunitas gitu ya lalu di training lalu diajari nah akhirnya membuat bisnis bersama kan gitu itu bisa itu yang paling awal gitu ya misalnya yang paling dasar tapi juga bisa meningkatkan bisnisnya masyarakat yang sudah jalan itu ya. Nah, sudah jalan ini bisa macam-macam yang sudah jalan, yang sudah bagus, sudah ada kemasannya, misalnya atau belum kemasan. Nah, kalau yang belum kemasan ya bisa diarahkan ke pengemasan, lalu izin usaha, dan sampai nanti pemasaran digitalnya ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah pemasaran digital, nah apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus dipertimbangkan semua ya untuk kewirausahaan itu. Lalu tema proyek independen ini banyak studi independen atau proyek independen. Nah, ini nanti mahasiswa bisa ini sebenarnya tema yang spesifik juga ya. Jadi proyek independen atau studi independen ini adalah sebenarnya dirancang untuk memberikan peluang ya pada mahasiswa yang punya passion ya, yang punya passion itu ingin mengembangkan gagasannya, ingin mengembangkan idenya ya, yang terkait dengan akademik ya, terkait dengan dunia akademik, penemuan, inovasi itu ya. Itu. Jadi untuk proyek independen atau independen ini sebenarnya mau mengembangkan apa gitu ya, idenya apa kan gitu. Nah, nanti dari ide itu dikembangkan, dinyatakan, direalkan di masyarakat dan akhirnya menjadi penemuan. Nah, dari temuan itu nanti bisa dihakikan, bisa bisa dipatenkan atau bisa dilombakan. Nah, itu. Jadi kalau tema proyek independen atau studi independen ini lebih pada prestasi yang ingin dicapai ya ingin menemukan sesuatu kan gitu ya yang terkait dengan bidang studinya ya ya mungkin di situ itu yang independen baik jadi nanti itu sampai pukul ini nanti juga ada bagaimana perjanjian kerjasama ya PKS ya nanti mahasiswa akan bimbing ya untuk mendapatkan PKS ya karena semester kemarin Indonesia ini mendapatkan banyak PKS ya dari KKN ya sehingga Indonesia menang di Liga BLU ya, yang Liga BLU. Nah, ini nanti PKS-nya akan diberi lalu sampai penutup ya, sekitar sampai jam 17 ya. Tapi mungkin di situ ya. Oke, baik. Karena ini hari Jumat nanti ada waktu untuk sholat Jumat ya di pukul 11 sampai pukul 1. Nah, hari kedua adalah tanggal 27 Agustus ya. Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, ini juga sama ada registrasi pukul 7 sampai 8. Lalu ada pembukaan yang oleh Ketua KKN, ya, lalu ada materi ya. Nah, materi kurikulum MBKM ini ya ya ini ada kurikulum KKN MBKM dan strategi perkuliahannya oleh Pak Dr. Samsul Sodik ya dari bidang kurikulum UNESA. Jadi memang KKN ini sih agak berbeda dengan KKN sebelumnya ya, sebelum MBKM ya. Kalau KKN sebelum MBKM itu hanya 3 SKS atau 4 SKS sehingga lebih ke arah semacam
pemberdayaan ya, tapi mungkin tidak melibatkan dosen-dosen ya. Nah, untuk yang KKN 12 KS ini, mahasiswa yang 15 orang itu dalam satu kelompok itu dibimbing satu DPL. Nah, namun karena tadi ada perkuliahan, maka di situ ada 6 dosen yang mengajar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Samsul ya, kurikulumnya seperti apa. Jadi, misalnya tema proyek di desa itu nanti ada 6 mata kuliah ya di situ ya. Jadi mendesain program kerja ya. Lalu yang kedua adalah mata kuliah pengembangan perangkat kerja. Lalu yang ketiga adalah implementasi pengembangan program ya. Nah, yang keempat itu adalah diseminasi program. Itu ada dosennya sendiri. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi, pemantauan dan evaluasi, itu ada dosennya sendiri. Lalu yang terakhir adalah pengembangan laporan. Nah, jadi nanti di situ mahasiswa yang peserta KKN itu bisa melihat dosen-dosennya di situ ya. Tapi nanti mahasiswa itu akan diajar oleh dosennya masing-masing ya. Jadi misalnya di proyek di desa itu, di situ ada beberapa prodi, ada prodi sosiologi, ada prodi hukum, ada prodi manajemen pendidikan misalnya, ada prodi PLS misalnya, ada prodi macam-macam ya, teknik dari MIPA misalnya. Nah, itu nanti memang kalau di kelompok itu memang dibimbing oleh DPL ya, satu DPL. Tetapi ketika mata kuliah itu diajar oleh dosen masing-masing. Yang sosiologi akan diajar oleh dosen sosiologi, yang dari PLS yang akan diajar oleh dosen PLS ya. Nah, pengalaman semester lalu ini banyak dosen yang komplain ya, karena saling menunggu ya. Jadi nanti waktu setelah setelah pemberangkatan KKN itu, mahasiswa observasi ke lapangan untuk merancang program itu akan dibimbing oleh DPL dan juga ada dosen mata kuliah di situ ya, desain programnya. Jadi nanti langsung aja dengan dosen perancang program, di situ ada di SIM KKN itu ada nomor handphonenya, ada namanya, ada nomor handphonenya. Jadi harus menghubungi ya. Ini terutama ketua kelompoknya itu harus proaktif ya. Nah gitu ya, untuk mengingatkan ya, karena komplainnya banyak mahasiswa yang tidak menghubungi. Ada yang hanya menghubungi satu kali, jadinya perkuliahan hanya satu kali. Nah, sehingga banyak yang kemarin itu di PMK, dosen pengampu mata kuliah itu enggan memberi nilai itu ya. Karena misalnya ada dosen yang pengembangan perangkat ya, itu ketika ditagih perangkat apa, kan sebenarnya kan mahasiswa kan dibimbing ya oleh dosennya itu bagaimana mengembangkan perangkat. Misalnya perangkat tadi itu asistensi mengajar misalnya. Itu perangkatnya adalah soal-soal ya, soal-soal tentang literasi membaca, literasi matematika itu. uh, jadi nanti mahasiswa ini dibimbing oleh dosen bagaimana mengembangkan soal yang bagus ya, yang berkualitas ya, yang tentang literasi membaca dan literasi menulis, ya. Literasi membaca dan literasi matematika. Nah, ketika uh, setelah setelah diajar oleh dosen itu, hasilnya menghasilkan perangkat, nah itu nanti diberikan ke dosennya itu untuk penilaian. Nah itu kemarin banyak ditagih nggak mau ya mahasiswanya ya. Sehingga banyak dosen yang komplain, nggak mau ditagih. Sehingga banyak dosen yang enggan memberi nilai. Sehingga terkatung-katungnya nilai KKN ini juga diakibatkan karena ya jadi itu sebenarnya adalah tindakan bersama ya. Karena mahasiswa enggan menghubungi dosennya. Jadi itu nanti ada alurnya ya, dan nanti sudah di floating oleh ketua divisi KKN misalnya. Karena itu adalah setara satu semester ya. Jadi misalnya pengembangan desain program itu dianggap mengajar satu semester. Nah, cuma kan satu minggu berapa kali gitu kan ya. Jadi nanti usahakan mahasiswa tolong menghubungi dosennya ya. Jadi ada perkuliahan online ya, secara online. Jadi misalnya diseminasi juga sama. Jadi dosen itu akan mengajari
cara terbaik melakukan diseminasi seperti apa, kan gitu ya. Cara membuat konten yang menarik dan tidak hanya sekedar menarik tapi bisa mengubah, kan gitu kan. Cara membuat video yang menarik, video yang bagus, dan itu sebenarnya penting ya. Jadi sekali lagi bahwa mahasiswa agar nanti nilainya juga bagus ya, karena nilai KKN itu ditentukan oleh DPL dan dosen masing-masing yang mengajar itu. Jadi bisa jadi antar kelompok nanti nilainya berbeda-beda, jadi tidak boleh komplain. Jadi itu ya. Misalnya kalau nilainya nanti DPL menilai 50% DPL, lalu 50% ini adalah dosen DPMK, 50% itu DPMK. Ya, sehingga nanti ada yang protes juga kenapa satu kelompok nilainya beda-beda. Satu mendapat A, satu mendapat amin, satu mendapat B. Ya, karena tadi itu bahwa tergantung kalau dalam bahasanya tergantung amal dan perbuatannya ya. Maksudnya itu jadi eh, mahasiswa KKN ini benar-benar sebenarnya benar-benar aslinya sibuk ya kalau memang mengikuti aturan ya. Tapi kalau nggak mau sibuk ya tidur ya. Jadi artinya dia harus observasi di lapangan awalnya gitu ya. Ada inkulturasi, ada outreach itu ya. Nah, tapi nanti akan dibimbing oleh DPL dan satu dosen di situ ya, sampai akhirnya nanti menghasilkan desain program. Nah, setelah itu mengembangkan perangkat juga sama didampingi oleh DPL dan juga didampingi oleh satu dosen pengembangan perangkat. Nah, itu nanti harus ada pertemuan secara online ya, ada pengajaran hingga itu akan terekam. Nah, akan terekam sehingga nanti tidak ada saling menyalahkan. Jadi di situ dosen itu pasti akan menagih. Ini kan bobotnya 3 SKS, ini kan bobotnya 4 SKS dan 1 semester. Maka dosen akan melacak itu, akan minta bukti berapa kali pertemuan online itu pengajarannya itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan oleh mahasiswa ya. Jadi jangan sampai terulang lagi ya. Dosennya enggan menghubungi mahasiswa, mahasiswa juga enggan menghubungi dosen. Nah, di SIM KKN itu sudah ada ya nama dosen, nama mahasiswanya beserta nomor handphonenya. Dan yakinlah bahwa dosen juga tidak main-main, dosen juga akan minta keseriusan dari mahasiswa itu, dari pengajarannya, dan bobotnya adalah 1 semester ya. Jadi ini jangan diremehkan ya untuk ada di mahasiswa ya. Lalu nanti akan ada panduan tentang Melisa dan SIM KKN ya. Nanti akan Pak Yoyo ini ya. Nanti tolong ya, ini nanti akan banyak pertanyaan ya, terutama mungkin kadang-kala waktu penlat tidak ada pertanyaan. Tetapi setelah penlat ini banyak lagi pertanyaan. Nah, pertanyaan yang paling mendasar di SIM KKN itu adalah cara mengisi logbook ya. Nah, nanti tolong diperhatikan. Logbook ini nanti siapa yang mengisi? Apakah ketuanya ataukah kelompoknya? Apakah nanti coba dicermati siapa yang bisa mengisi logbook itu ya, logbook harian itu ya. Nah, itu nanti siapa, apakah ketuanya ataukah anggotanya ataukah bisa eh, sama-sama mengisi logbook itu sehingga nanti saling menambahi ya. Jadi misalnya hari ini misalnya mahasiswa KKN melakukan kegiatan misalnya sosialisasi tentang apa? Tentang stunting gitu misalnya, tentang gizi buruk misalnya. Mulai jam berapa mau sampai jam berapa, kepada siapa, kan gitu, mitranya siapa, stakeholdernya apa. Nah, misalnya siapa yang menulis laporan itu, laporan harian atau logbook ini misalnya, apakah ketuanya ataukah semua anggotanya bisa menulis. Nah, kalau semuanya anggotanya bisa menulis, apakah itu hanya dalam satu satu ini ya, satu logbook atau beberapa logbook, kan gitu ya. Apakah misalnya satu logbook misalnya ada yang menulis gitu ya, lalu ada menambah-nambahi gitu misalnya. Ini kurang lengkap, ditambahi, tambah dalam satu logbook. Nah, ini nanti coba ya dicermati, karena nanti biasanya itu malah akhir akhir KKN berakhir baru banyak bertanya, ini siapa yang mengisi logbook, apakah kami? Nah, itu ya. Ini tolong ya, ini adik-adik mahasiswa ya. Nanti. Nah, sebenarnya logbook itu tidak hanya sekedar diisi, tapi nanti harus dipastikan apakah DPL itu melakukan pembimbingan ya, melakukan pembimbingan. Misalnya
di situ jadi gini misalnya. Hari ini mahasiswa melakukan sosialisasi stunting tadi itu, lalu mengisi logbook. Nah, terus misalnya mahasiswa bertanya ke DPL-nya di situ, kira-kira apa ya tindak lanjutan kami gitu ya. Nah, nanti DPL-nya harus memberikan respon gitu ya. Jadi DPL juga tidak bisa misalnya tidak boleh misalnya tidak mengisi, tidak merespon logbook mahasiswa itu ya. Atau mengisi logbook tapi dirapel gitu ya. Sistem kebut semalam itu ya. Misalnya 1 bulan ngisi sekali gitu ya. Ini sering terjadi ya misalnya. Nah, harusnya memang saling memantau ya antara DPL dengan mahasiswa itu ya. Sehingga apa yang dipertanyakan oleh mahasiswa direspon oleh dosen. Misalnya dosen, tolong misalnya RTL-nya tolong menghubungi tolong mengembangkan apa, misalnya itu harus ada saran. Jadi di logbook itu nanti harusnya mahasiswa mengisi dan DPL itu juga memantau dan memberikan saran ya, nasihat yang itu ya. Oke, baik. Lalu nanti akan ada plotting kelompok ya. Plotting kelompok ini nanti ya nanti masalah-masalah yang selama ini belum teruraikan, misalnya pindah lokasi, misalnya nanti akan diselesaikan di sini ya, di plotting kelompok ini ya. Jadi nanti tolong mahasiswa ya, yang mungkin selama ini ada yang mengajukan pindah lokasi belum dapat direspon, ya ini ada sudah ada sesi sendiri ya. Makanya ada sesi sendiri inilah. Kenapa? Bukannya kita tidak merespon, tapi memang sudah ada agenda ya plotting kelompok ini nanti. Nah misalnya ada yang kemarin itu diskusi misalnya ini kelompok Jombang kok ada yang cuma 2 orang, misalnya bagaimana ini seharusnya. Nah, nanti akan di sini akan ditentukan di sini. Misalnya yang kelompok-kelompok sedikit itu akan dikumpulkan menjadi satu kelompok besar kan gitu ya. Yang 15 orang itu. Nah, misalnya ada juga misalnya, wah ini kelompok kami tercampur gitu ya antara KKN konversi dengan KKN yang tidak konversi yang reguler. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di yang kemarin itu insya Allah akan diselesaikan besok ya, tanggal Sabtu ini ya, tanggal 27 Agustus. Ada mahasiswa bisa ini nanti ada petugas dari Mbak Cynthia akan mengawal satu persatu kelompok sehingga kelompok itu akan menjadi fix ya, akan final ya. Termasuk misalnya banyak mahasiswa misalnya yang mengajukan pindah lokasi tapi belum di ACC memang karena kalau di ACC itu membuyarkan kelompok juga ya, membingungkan ya. Terus akhirnya mereka nggak mau jangan disetujui ya, gitu. Ada yang gitu ya. Ada beberapa mahasiswa sudah nyaman ya dengan kelompok ya. Jadi kadang-kala spontanitas itu ya. Jadi kalau menurut saya ya, adik-adik mahasiswa perlu hati-hati lagi ya. Jadi jangan spontanitas ya. Spontanitas itu misalnya baru mengisi kelompok langsung minta pindah gitu ya, mengajukan pindah. Nah sekarang setelah pengajuan pindah nggak direspon, akhirnya lu kok nyaman dengan di kelompok itu, akhirnya kembali WA ke kami jangan dipindah, jangan disetujui. Nah itu ya. Nah jadi nanti masalah plotting kelompok ini akan diselesaikan, termasuk juga nanti kelompok-kelompok yang apa ya, yang bercampur itu antara reguler dengan konversi juga akan diselesaikan. Jika nanti misalnya ada setting ketua ya, ketua ketua kelompoknya itu juga nanti ya. Oke, mungkin di situ ya untuk yang itu nanti sehingga akan diselesaikan. Oke, nah ini jadi nanti ada di ini adalah didampingi oleh DPR, satu DPR, dan diajar oleh 6 dosen ya. Jadi masing tahapan itu mendesain program, mengembangkan perangkat, implementasi, diseminasi, monitoring dan evaluasi, dan pengembangan laporan. Jadi itu ya. Jadi melibatkan 7 sebenarnya ini ya. Jadi sangat disayangkan kalau adik-adik yang didampingi oleh 7 dosen ya dari satu DPL dan 6 dosen ini, adik-adik di mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa kan gitu ya, karena hasil dari evaluasi dan monitoring kami
Itu sangat mengejutkan ya. Jadi ada mahasiswa yang tidak sesuai dengan tema ya, proyek di desa, tapi yang dikerjakan itu lebih ke kemanusiaan misalnya. Jadi itu ada, dan juga ada yang satu semester itu hanya mitranya itu satu, itu ada ya, satu orang, dan waktu kita butuhkan katanya mitranya ini sakit, hingga waduh ini bagaimana kan gitu ya. Bagaimana adik-adik yang mahasiswa yang 15 orang dengan satu DPR dengan 6 dosen ini hanya mendampingi satu orang kan gitu ya, mitra. Dan ketika kami memerlukan misalnya produknya apa, mereka bingung kan gitu. Dan alasannya adalah mitranya ini sakit. Nah, ini nih jangan sampai ya Kak. Jadi bahwa ini adalah KKN yang serius ya, MPKM ini. Anda ingin Pak Menteri ini ingin Anda punya pengalaman hidup di masyarakat, tetapi juga skill Anda juga terbangun ya, skillnya ya. Ya, skill dengan keahlian masing-masing ya, dengan tema-tema itu ya. Jadi ini adalah KKN yang serius, yang ilmiah, sehingga saya tidak ingin adik-adik ini, mahasiswa ini hanya sibuk ya, sibuk dalam mengurusi misalnya jadwal ya, jadwal pemberangkatannya kapan gitu. Tapi setelah diberangkatkan kurang serius dalam di lapangan. Jadi artinya yang kami inginkan adalah adik-adik benar-benar stamina-nya kuat di lapangannya itu ya. Paham lokasi, paham kondisi masyarakat, paham apa yang harus dilakukan di situ ya. Jadi mungkin evaluasi kami ya dari KKN sebelumnya itu adik-adik sangat antusias itu hanya pada timeline ya. Nah, hanya kapan kapan penlat, kapan diberangkatkan, kapan diterima eh, di desa, lalu kapan kami misalnya penutupan, kapan seminar hasilnya, itu yang paling antusias. Tetapi soal-soal konten yang serius, misalnya bagaimana programnya ini seperti apa, ini kurang diperhatikan ya. Nah ini eh, meremehkan hal-hal yang seperti itu akhirnya banyak melukai masyarakat ya, akan melukai melukai mitra kan gitu. Karena KKN MBKM ini memang dirancang satu semester, dan masyarakat desa itu sudah tahu bahwa ada KKN MBKM yang satu semester, yang serius, yang tematik. Jadi hampir semua pemerintah dari kabupaten, kecamatan, sampai pemerintahan desa itu ngerti bahwa KKN ini ada tematik. Nah, tematik ini jelas punya program yang terstruktur gitu ya, misalnya yang terstruktur. Nah, bagaimana adik-adik mahasiswa ini mengerti program terstruktur kalau tidak membaca buku panduan ya? Nah ini, atau tidak serius di situ ya, nanti akhirnya adalah korbannya adalah mitra atau masyarakat ya, dan nanti dampaknya adalah ke institusi lembaga kita ya, yang yang mungkin dianggap main-main dalam KKN. Nah, saya ingin kita ini adalah di kampus yang besar, Universitas Negeri Surabaya, dan sudah punya image bagus ya tentang mahasiswanya dari beberapa KKN, dan semoga pada KKN yang semester ini semakin membuat nama baik Indonesia semakin baik ya. Nah, semakin baik ini jelas adalah harus adik-adik ini harus benar-benar apa ya, melakukan pendekatan ilmiah dalam KKN ya, tidak hanya sekedar gerutu-gerutuk, tidak hanya sekedar apa ya, lebih menekankan pada teknis saja, kapan diberangkatkan dan kapan pulang tidak, tapi lebih baik adalah benar-benar mengembangkan skill di masyarakat itu dan mengajak masyarakat itu berubah kan gitu ya, ya menjadi apa ya, menjadi pengusaha. Dari mahasiswa juga bisa punya skill menjadi pengusaha, mitra juga berkembang menjadi pengusaha kan gitu kalau yang di kewirausahaan. Lalu di proyek di desa itu juga sama, bahwa proyek itu bisa terkawal dengan baik, bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sekedar membangun yang apa ya, yang egoisme pemerintahan desa, tapi yang penting adalah disesuaikan dengan konteks kondisi masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja dulu ya. Jadi ingat ya, pada
pada hari Jumat tanggal 26 Agustus ini ada penlat ya. Sampai tanggal 27 Agustus. Demikian untuk kami sampaikan dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.